Selamat pagi Tribuners dimanapun Anda berada. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Ya, bertemu lagi dengan saya Hendra Awi. Hari ini special edition seperti biasa kita mengadakan Permata Dharma, sebuah acara yang dikemas untuk membicarakan Dharma, membahas Dharma dengan konsep yang berbeda. Kali ini topik atau tema kita adalah tentang Buddhis dan ekonomi. Tentu nanti kita akan ngobrol dengan Ko Kevin ya, salah satu ya boleh dikatakan pelaku ekonomi juga. Beliau sangat paham tentang topik kita hari ini, yaitu terkait dengan Genji. Nanti kita ngobrol lebih banyak tentang beliau. Dan kegiatan Permata Dharma ini diselenggarakan oleh Majelis Budayana Indonesia Kota Medan yang bekerja sama dengan Tribun Medan, mata lokal menjangkau Indonesia. Ya, terima kasih kepada Tribun Medan. Dan hari ini kami juga ingin mengajak seluruh Tribuners. Jadi ini kita sebutannya Tribuners. Tribuners ya. Ya. Okay. Orang-orang yang mendengarkan Tribuns ya. Oh baik. Oke, jadi kami mengajak Tribuners dimanapun Anda berada nanti untuk bisa berinteraksi dengan kami secara langsung di live Instagram di Tribun Medan Daily ataupun melalui Facebook channelnya Tribun Medan. Baik, Ko Kevin, hari ini kita akan bicara tentang Gen Z ya, atau beberapa orang bilangnya Gen Z ya. Gen Z kayaknya lebih pas ya, karena Z kita lebih familiar dengan Z ya, atau Gen Z. Tapi sebelum itu tentu kayaknya Tribuners pengen kenal dulu Ko Kevin lebih dekat ya. Sebenarnya nih Ko Kevin ini siapa, makhluk apa? Makhluk apa ya? Apa yang dikerjakan sehari-hari? Silakan Ko Kevin. Munculnya di habitat apa gitu ya. Ya. Siap. Salam kenal ya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, perkenalkan ya, nama saya Kevin Keith. Saya tahun ini umur ya baru di atas kepala 3 ya. Terus saya sekarang sebagai salah satu owner daripada kafe yang ada di Kota Medan ya, di daerah CBD Polonia. Kedua, saya juga mempunyai bisnis service apartment ya, service apartment di Kota Medan. Dan juga ketiga, saya merupakan salah satu business leader di salah satu perusahaan asuransi di Kota Medan. Jadi ya pretty much saya punya kehidupan itu banyak dengan membantu orang, ya kan, bagaimana bisa mengembangkan, menumbuhkan pribadi orang menjadi orang yang lebih baik, ya, membantu Gen Z ataupun kaum milenial ya, kalau di atas stratanya Gen Z ya Pak ya, untuk bisa membantu mereka untuk mencapai apa sih yang sebenarnya kamu mau dalam hidup ini gitu, mau itu dalam bentuk usaha ya, mau dalam bentuk kepuasan spiritual ya. Jadi itu sih yang menjadi saya punya fokus ya untuk kontribusi saya lah untuk anak muda zaman sekarang. Untuk masyarakat ya, Ko Kevin. Enaknya dipanggil Ko Kevin atau Bro Kevin aja nih? Bro aja kayaknya. Oke, Bro Kevin. Karena kayaknya kita seumuran di atas kepala 3 sedikit aja. Jadi ya mirip-mirip lah. Mungkin nasibnya beda. Oke, Bro Kevin. Jadi tadi menarik ya, berarti ada di coffee shop atau cafe begitu. Terus F&B. Kemudian ada F&B ya. Terus itu pasti juga ini ya, ada karyawannya. Pasti. Rata-rata karyawannya mungkin malah yang Gen Z itu ya. Ya, Gen Z, milenial juga ya termasuk ya. Kurang lebih kita punya karyawan, saya membawahi 40 karyawan untuk di kafe sendiri. Oh, untuk kafe doang saja. Wow. Kafenya di satu tempat aja atau berapa? Di satu tempat. Di satu tempat aja. Jadi di satu kafe itu mungkin kafe itu biasanya kan tempat orang nongkrong, makan, minum ya. Jadi kita kalau lihat itu pasti kebanyakan ya barista lah, koki lah, ya kan, waiters lah. Tetapi kita di situ di sebelahnya karena karyawan kami terlalu banyak. Ya. Jadi kita harus build ada kantor khusus untuk mensupport operasional yang untuk di kafe. Jadi kayak personalia untuk karyawannya. Ada personalia, ada purchasing. Wow, baru kali ini saya dengar kafe ada yang begitu ya. Ini menarik nanti untuk bahas itu lebih lanjut ya. Siap. Nah, setelah ada satu lagi bisnisnya tentang service apartemen. Ini saya baru dengar nih. Biasa orang jual beli apartemen kan ya. Ini service maksudnya gimana? Jadi begini Ko. Jadi sebenarnya ini juga untuk menjawab kebutuhan orang-orang yang sudah menginvestasikan uangnya itu ke apartemen. Udah beli apartemen. Udah beli apartemen, benar. Jadi saya juga sebagai salah satu investor apartemen, saya melihat, waduh, kan ini kan baru diserah terima setelah COVID ya. Setelah COVID ya tahun 2022. Jadi saya berpikir, kenapa saya tidak memberikan bisnis pelayanan jasa untuk orang-orang itu yang
pengen nginap di apartemen sebagai alternatif daripada hotel. Oke. Dan usaha itu sudah saya lakukan sejak tahun 2022 sampai sekarang saya sendiri sudah mengelola 7 unit apartemen. Oke. Jadi gambarannya itu sebenarnya lebih ke bukan sewa apartemen ya, tapi ya boleh dikatakan sewa apartemen sebagai pengganti alternatif hotel ya. Berarti stay-nya short stay begitu ya, bukan yang 1 tahun 2 tahun ya. Benar. Oke. Saya kira tadi awalnya maintenance apartemen gitu, memperbaiki. Bukan. Jadi kalau kata kerennya untuk zaman sekarang itu staycation, Pak. Staycation. Permintaan itu saat ini di Medan gimana kok? Sangat bagus, Bro. Sangat bagus ya? Menurut saya, karena mungkin karena saya juga pelaku yang istilahnya pionir ya, Bro ya. Jadi saya cukup mengerti, saya cukup tahu bagaimana untuk mengarahkan usahanya itu sampai 3 sampai 5 tahun ke depan. Wow. Karena saya juga sudah mempunyai manajemen khusus untuk mengurusi apartemen. Wow. Jadi ya bagaimana apartemen itu ketika tidak ada orang, apa yang harus dilakukan. Ketika lagi rame orang, apa yang harus dilakukan. Jadi orangnya itu semua standby. Wow, menarik sekali. Saya baru dengar nih. Jadi kalau misalnya ada tamu luar kota, ini kadang-kadang saya dicari ini, Bro Kevin, tamu dari kantor di luar kota kan, contoh yang dari Malaysia gitu-gitu. Ini secara tidak langsung ya, Bro ya, bukan promosi ya. Nggak apa-apa, memang sekalian promosi. Oh iya, baik. Thank you. Jadi kadang-kadang ada tamu luar kota, dia orang mau cari hotel. Nah, sometimes kita tawarkan hotel yang ini dan itu dan ini dan itu. Mereka mungkin ada sedikit yang punya, ya waktu itu ada pengalaman kurang baik di hotel yang ini. Misalnya seperti itu ya. Saya baru tahu ada alternatif sewa staycation seperti itu. Bener. Ya. Wow. Kalau bisa tahu tuh dihubungin di mana nih, Bro Kevin, kalau mau? Oh ya, kalau untuk kami kita punya Instagramnya ya. Jadi Instagramnya itu @home@hearts. Jadi bahasa Indonesianya itu adalah rumah di dalam hati. Home at Heart ya. Home at Hearts itu rumah di dalam hati. Jadi kita juga menjunjung tinggi yang namanya pelayanan. Jadi ketika tamu kita datang sampai ke apartemen tersebut merasa, wah saya dilayani itu layaknya saya itu sedang di rumah begitu. Wow. Orang mengerti kebutuhan saya, apa yang saya butuhkan ada semua, ditambah lagi mungkin sering ditanyakan lah, oh bagaimana Pak, sudah bagus belum ruangannya, ada yang kurang nggak, barang ada yang butuh saya bantu. Jadi kan even itu more than hotel ya kalau begitu benar, seperti like home ya, betul-betul benar like home. Jadi kita memindahkan rumah dari Malaysia ke sini aja gitu ya. benar keren juga tuh. Menarik jadi kita memberikan sebuah perasaan pelayanan yang membuat tamu itu nyaman meskipun kita tidak kenal sama sekali. Seperti itu. Makanya kita punya brand itu adalah Home at Hearts begitu. Saat ini di Medan saja kah? Di Medan saja, Bro. Di Medan saja. Di beberapa apartemen besar di Medan berarti ya? Betul. Satu lagi, Bro Kevin juga tadi terlibat sebagai salah satu leader di bisnis insurance. Benar. Ya. Berarti membawahi juga orang atau agent atau siapa namanya ya. Dan rata-rata juga berarti ada yang Gen Z, ada yang milenial juga. Ada yang milenial. Ada yang baby boomers, ada yang Gen X juga. Jadi menariknya itu setelah saya berkecimpung ke dalam bisnis insurance ya. Saya baru menyadari bahwa untuk kita bisa menggapai hatinya orang itu cuman bisa dari umurnya kita itu lebih besar 5 tahun sama lebih kecil 5 tahun. I see. Jadi kalau di atas itu, kebanyakan itu mereka bukan tidak berusaha untuk mengerti, tetapi sudah tidak relate. Karena apa yang mereka alami, apa yang mereka punya pengalaman, kalau sama kita itu mungkin mereka tidak bisa relate dan tidak mengerti, malah bisa menjadi konflik di situ. Jadi contoh, saya kasih ambil satu contoh. Anak muda zaman sekarang rata-rata yang sudah mempunyai usaha ya, apalagi yang seumuran ya Bro ya, rata-rata sekarang usahanya itu bisa ditinggal Bro. Maksudnya kita bisa commute ya, kita bisa mobilisasi itu dengan seenak jidat ya, tapi usahanya itu tak berjalan, tidak ada masalah. Tetapi kalau kita membandingkan ya dengan orang ataupun pengusaha 5 tahun atau 10 tahun di atas kita, rata-rata mereka itu tetap harus stay di satu tempat. Mereka tidak bisa cabut. Jadi ketika mereka melihat, wah ini anak muda bilang mempunyai usaha, lagi punya bisnis, tapi kok dia enak kali ya, mau kemana bisa, ya kan?
mau pagi diajak keluar makan sarapan bisa, habis itu diajak kemana bisa, diajak ngobrol santai masih bisa juga. Ini sebenarnya lu punya usaha, atau memang lu punya usaha itu adalah turunan dari lu punya orang tua, lu tinggal jalanin aja gitu loh. Jadi di situ ada yang namanya itu tidak relate lah. Jadi menurut saya ya ketika kita mau membawahi orang ya, pasti kita juga ada tujuan dan juga mereka mempunyai alasan kenapa saya mau ikut Bro Kevin gitu. Pasti ada yang ingin dipelajari, ada yang mau berubah. Tapi kalau ketika orang itu tidak bisa menerima apa yang mau kita ajarkan, apa yang mau kita terapkan untuk mereka, ya maka itu tidak bisa akan terjadi. Makanya saya sudah melakukan survei dan saya lakukan di tim saya sendiri bahwasannya untuk menggapai orang, untuk membantu merubah hidupnya itu dari umurnya kita itu cuma bisa di atas kita 5 tahun dan di bawah 5 tahun. 5 di atas dan 5 di bawah. Let's say kita usia 30. Berarti kira-kira range-nya sampai usia 35 itu kayaknya masih relate nih masih dengan relate, kita. Bro. Atau sampai 25 masih relate. Bener, terlalu bro. muda pun udah nggak relate juga ya. Bener, mereka bro. berpikirnya udah lain-lain, kita yang beda lagi ya. Bener, bro. Menarik. Makanya di setiap era, setiap dasawarsa itu pasti ada muncul-muncul anak muda yang baru yang siap membawa untuk menjadi sinar tersendiri lah untuk zaman di eranya begitu. Ada style baru yang muncul ya setiap 10 tahun sekali, setiap 10 tahun sekali. Betul. Oke. Saya sangat setuju sih kalau itu punya. Jadi ya saya juga sering dengar ya Bro Kevin ini, terutama kalau senior-senior kita, encik kita, paman, Aceh, AI, siapa-siapa ya. Mereka tuh selalu bilang tuh, aduh kamu udah besar nih, nggak punya bisnis, atau kamu punya bisnis tapi kamu sering kemana-mana, malah bisa podcast lagi nih hari Sabtu misalnya contohnya. Betul. Ini kamu serius bisnis atau enggak gitu loh. Karena di masa mereka itu berpikir yang namanya bisnis tuh kita harus fokus. Kita harus di sana. Kalau karyawan kerjanya 8 jam, kita 10 jam katanya gitu. Malah kita harus lebih lama dari karyawannya. Ini kita yang buka toko, kita yang tutup toko. Kita yang buka dan kita yang tutup. Ada sampah di akhir, kita yang kutipin katanya gitu. Cara berpikir kita juga nggak bisa salahkan generasi acik-acik kita, mama kita, karena memang generasi mereka, kalau mereka tidak bertindak seperti itu, ya tutup tokonya. Siapa yang sokong mereka? Betul, bro. Teknologi belum ada gitu ya. Betul, bro. Jadi ya ini menarik sekali, tapi mungkin kita akan lebih banyak nanti bicara tentang generasi yang di bawah kita, yang Gen Z-nya, daripada nanti kita durhaka juga cerita tentang yang Gen X-nya ya. Nanti dikatakan, aduh, lu ini kurang ajar banget. Kurang ajar. Lu kencing belum lurus katanya. Ada bicara-bicarain gua nih. Oke. Nah, ini menarik. Kenapa tadi kita bahas sedikit tentang profilnya Bro Kevin sebagai kebanyakan adalah yang memanage orang. Jadi ada timnya, ada segala macamnya. Jadi kita bisa ketahui bahwa at least Bro Kevin ini punya satu ekosistem, satu habitat di mana hampir setiap hari, setiap saat, setiap waktu tuh berhubungan dengan Gen Z ini. Benar. Jadi kurang lebih pasti paham, dan mudah-mudahan cerita kita hari ini, podcast kita bisa ada insight nih untuk mereka yang memang kebanyakan yang nonton di Tribun sini adalah yang Gen Z juga. Oh, baik, bagus. Jadi di Tribun ini selain kita live saat ini ya, sometimes kan umumnya Gen Z kalau hari Sabtu nggak kerja, mereka bangunnya agak-agak siang nih. Biasanya kan. Ini mungkin mereka ada yang belum ikut live, tapi setelah ini nanti di-record, nah mereka bisa nyambung lagi nih biasanya. Siap. Nah, menarik Bro Kevin, kalau tentang Gen Z ini kan kita tahu berbagai macam kelemahan dan kelebihan. Benar. Nanti kita bahas satu-satu. Tetapi yang paling kentara atau yang paling banyak dikatakan itu adalah sesuai topik kita hari ini, mental strawberry. Yang dipencet langsung rusak, yang dipencet langsung penyet dia. Betul. Nah, pandangannya Bro Kevin, kenapa ya stigma generasi Z mental strawberry ini muncul ya? Oke. Jadi untuk si generasi strawberry ini ya, mengapa Gen Z ini lebih dikenal sebagai mental strawberry ya untuk anak muda zaman sekarang? Karena mereka itu gampang untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, termasuk juga aktivitas maupun profesi mereka. Saya adalah penganut orang yang sangat setuju dengan teknologi. Saya selalu melihat teknologi ini sangat bagus untuk kita kalau kita tahu cara pakainya. Tetapi untuk sebahagian orang, teknologi ini bisa menjadi bumerang untuk mereka. Ya, jadi teknologi ini
sebenarnya apa sih? Ya seperti gadget kita ya, kita pakai setiap hari, Bro Hendra. Kalau misalnya kita tahu cara pakai HP ini akan menjadi sebuah tools ya, sebuah alat yang sangat bagus untuk kita ya, malah melebihi orang lagi. Ya, kalau kita tahu dulu kita kalau berbisnis ya atau membuka usaha pasti kita membutuhkan orang untuk menyelesaikan masalah-masalah ataupun hal-hal yang terjadi di dalam bidang badan usaha itu. Tapi sekarang kita boro-boro mau perlu orang nanti kadang-kadang kita yang kita yang sedih ya kan, kita yang kecewa, bagusan saya pakai HP aja, pakai gadget aja yang bisa membantu untuk memaintenance saya punya usaha. Nah, itu ketika kita tahu caranya dan kita pakai di cara yang tepat. Tetapi HP ini juga yang bisa menjadi bumerang ataupun menjadi toksik daripada kehidupannya kita. Nah, Bro Hendra, saya yakin pasti pernah dengar. Kalau kamu mengerti cara pakai HP, maka HP itu akan berguna untukmu. Tetapi kalau kamu tidak tahu caranya menggunakan HP, HP itu akan merusak hidupmu. Nah, ini yang saya rasakan terhadap Gen Z ini. Jadi Gen Z ini terlalu banyak berpaling ke HP, terlalu banyak berpaling ke gadget, ya. Jadinya mereka susah untuk bersosialisasi dengan teman. Ketika mereka susah bersosialisasi dengan teman, berarti boleh dibilang itu mereka adalah anak muda yang tidak pernah keluar rumah, tidak pernah merasakan apa sih arti kehidupan. Saya keluar rumah, saya bertemu, let's say contoh, saya bertemu pengemis di jalanan. Kira-kira emosi apa yang harus saya rasakan ketika saya bertemu dengan pengemis? Kita jalan lagi. Ketika kita masuk ya ke toko usaha ya, ke toko old school ya, toko yang sudah sangat konvensional, saya masuk, apa sih rasa yang bisa saya rasakan gitu. Nah, saya rasa anak muda sekarang, zaman sekarang itu jarang mau keluar dan merasakan dan bersosialisasi. Jadi segala sesuatu hal mereka itu cuma asumsi di otaknya mereka sendiri dengan bantuan Mbah Google. Contoh saja, misalnya saya lagi sakit flu nih, ya kan, udah 3 hari nggak sembuh. Saya carinya ke siapa? Sebelum saya cari ke dokter, pasti saya cari Mbah Google dulu. Nah, kalau orang yang mengerti, orang yang berpengalaman, mereka itu tidak akan 100% percaya kepada Mbah Google. Karena kenapa? Mbah Google bukan dokter. Tetapi menjadi orang yang sebagai sebuah tools yang bisa bantu kita itu untuk mengetahui simptoms yang kita punya. Tetap kalau misalnya kita mau tanyakan bagaimana cara saya bisa sembuh, tetap harus ke dokter. Tapi anak muda itu berpikirnya tidak seperti itu. Karena segala sesuatu hal sekarang kita bisa dapatkan secara instan. Dan itu semua bisa melalui dari HP. Nah, itulah aktivitas ataupun kebiasaan dari anak Gen Z yang membentuk perilakunya mereka, sehingga saya sebut mereka itu, bukan semua ya, tapi rata-rata adalah mental strawberry. Tetapi apakah itu buruk? Nah, pertanyaannya, saya mau tanya Bro Hendra. Tapi apakah itu buruk menurut Bro Hendra? Menurut saya mungkin ada baik dan ada tidak baiknya juga. Ada baik dan tidak buruk ya. Baiknya mungkin ya mereka melek teknologi. Betul. Pertama kali apa yang dicari itu selalu mereka tidak langsung percaya dengan yang konvensional, tapi dibandingkan dulu dengan teknologi. Tapi sayangnya mereka hanya berhenti sampai di teknologinya doang aja. Betul. Nggak merasakan feel-nya kan di luarnya. Ya buruknya tadi yang kayak Bro Kevin sebutkan tadi ya, mereka kurang bersosialisasi itu dengan kenyataan hidupnya gitu. Nah, saya sebagai mungkin ya boleh dibilang seniornya Gen Z ya, karena kita punya gen kan di atas Gen Z di atas. Jadi ketika saya melihat dan merasakan sendiri ya, saya punya hati tergerak gitu untuk bisa membantu mereka untuk menjadi orang yang lebih baik, kembali mencari apa sih yang kamu inginkan dalam hidup, dan juga membantu mereka untuk bisa membentuk mimpi-mimpi mereka. Karena apa sih manusia tanpa mimpi gitu loh? Apa sih arti menjadi seorang makhluk hidup manusia ya, yang mempunyai kepala, yang mempunyai otak tapi tanpa mimpi gitu. Jadi saya tergerak hatinya untuk membantu mereka itu untuk bisa mencapai apa yang mereka inginkan dengan
kerja keras, dedikasi, dan juga percaya. Ya, selama ini kan ada juga stigma Bro Kevin yang mengatakan kita misalnya di generasi milenial Y atau generasi X lah di atas kita Di atas lagi, kita. itu kurang bisa memahami Gen Z karena Betul. kita nggak tahu bahasanya. Artinya Betul. frekuensi bahasa kita Tidak nggak nyambung, sefrekuensi ya, Bro, ya? nggak nyambung ya. Siap. Ada barrier generasi di sini nih. Nah, tadi menarik sekali waktu Bro Kevin mengatakan Bro Kevin sebagai ya katakanlah seniorannya Gen Z ini juga sering bersosialisasi dengan Gen Z kesehariannya. Apakah ada barrier komunikasi nggak yang Bro Kevin alami dengan mereka? Misalnya ada istilah-istilah yang mereka pakai, Bro Kevin nggak ngerti nih sebenarnya apa yang lu orang ngomong. Terus kemudian misalnya kalau ada barrier seperti itu, apa sih yang Bro Kevin temukan selama ini untuk mencocokkan frekuensi bahasa kita gitu? Oke, ini pertanyaan menarik sekali ya, Bro ya. Karena mungkin kalau kita boleh bandingkan dengan generasi di atas kita ya, karena kita segenerasi ya, Bro ya. Ya. Generasi yang di atas kita itu mereka cenderung itu kalau misalnya ingin memberitahu informasi ataupun ingin berbicara, ngobrol, itu arahnya one way. Bro setuju nggak? I see. Dia aja yang ngomong, memberi arahan terus-menerus ya. Dia yang selalu memberikan informasi, dia yang selalu mengarahkan, dia juga yang selalu mengutarakan apa isi pikirannya. Kalaupun kadang-kadang dia memberikan kita kesempatan untuk kita jawab, itu pun ya rasanya itu ya tetap satu arah, Bro, gitu loh. Dia udah dikte tuh gitu ya. Dia udah tahu jawaban kita nih ya. Dan pun mungkin ya ketika kita suruh kita mengajak mereka untuk sama-sama berpikir jawaban saya, mungkin dia itu akan hang sedikit dan akan lanjut lagi dengan narasinya dia gitu loh. Nah, itulah yang saya rasa menjadi elemen penting kenapa terjadi barrier gap antara generasi baby boomer, ya, generasi di atas kita dengan generasi Gen Z. Nah, sebenarnya untuk mengerti, ya, kita sebagai koko ya, atau senior ya, atau kita ngomong pemimpin yang baik, itu kan kita harus dengar dulu, Bro. Kita harus dengar dulu. Sebenarnya apa sih masalah kamu hari ini? Kamu tahu nggak kira-kira masalahmu itu apa? Kira-kira kamu tahu nggak yang kamu lakukan setiap hari itu? Apa yang kamu mau tuju, kamu udah tahu belum sebenarnya sih? Atau kamu cuman, ya aku lihat temanku semua seperti ini, melakukan ini, ya tiap hari nge-TikTok, tiap hari nge-Instagram, buat konten. Ya saya ikut aja, karena saya merasa FOMO begitu loh, Bro. Tapi terlepas itu, saya tidak tahu sih sebenarnya tujuan untuk ini itu apa, kedepannya itu untuk apa, saya tidak tahu, Bro. Oh, kamu kenapa? Jadi kamu tidak tahu apa artinya mimpi, Bro. Aku benar-benar clueless sih. Nah, ketika kita berusaha bertanya dan mengerti Gen Z itu, sebenarnya Gen Z sangat gampang untuk open dan speak up. Karena kalau Bro bisa mengamati anak Gen Z sekarang itu tidak sesusah generasi sebelumnya kalau kita ajak ngobrol. Dan mereka lebih open. Ya, terlepas mereka introvert ataupun extrovert. Kita kalau ajak ngobrol orang pasti harus buat orang itu nyaman dulu. Ya, udah nyaman, mereka pasti baru mau cerita kan. Kalau enggak, ya nggak mungkin lah mau cerita, ya kan. Jadi kita pasti di awal itu kita berusaha untuk tanya dulu, menurut kamu ini gimana gitu. Udah, kita dengar dia ngomong, pelan-pelan kan kita udah tahu, oh ini orang wataknya ini orangnya introvert atau extrovert, ya kan. Pemalu, pendiam atau periang, atau orang yang tidak bisa menjaga rahasia gitu ya. Mau diajak ngobrol, ngomong apa langsung ceplas-ceplos aja. Nah kan kita kan sebagai senior itu kan pasti lebih mengerti. Nah disitulah kita baru pelan-pelan ulik, ya kan. Kira-kira apa yang cocok buat dia, arah apa yang kita bisa berikan supaya dia bisa berkembang menjadi orang yang lebih baik lagi. Dan juga ya mudah-mudahan kalau dia memberi persetujuan, ya kita bisa bantu dia itu untuk kira-kira aku harus belajar apa ya supaya saya bisa lebih baik lagi ya, saya kurang di mana ya, kira-kira dengan karakter dan ambisi saya, kira-kira apa yang harus saya kejar ya, ya. Nah itulah saya rasa sosok sebagai seorang senior yang baik dan benar. Karena kan kita mau lihat kita punya generasi ke bawah itu kan ya lebih baik daripada kita kan. Ya itu kan tidak terlepas mau bisnis ataupun sebagai seorang profesi, ya kita ingin orang di bawah kita itu kan lebih kalau bisa
lebih berhasil ataupun lebih bersinar, dan itu kan menjadi kepuasan tersendiri yang tidak bisa dibeli dengan uang kan, bro. Ya. Nah, itulah yang apa ya, menggerakkan hati saya lah untuk bisa membantu anak Gen Z di zaman sekarang. Saya membayangkan podcast hari ini, Bro Kevin, ini penting juga bukan hanya untuk didengar oleh Gen Z, tapi sebenarnya penting untuk didengar generasi kita, milenial ini. Benar, bro. Karena tadi saya tangkap Bro Kevin mengatakan kita ini seakan-akan generasi milenial mirip sebagai jembatan nih sekarang antar dua generasi. Benar, bro. Saya lagi tiba-tiba tadi baru terpikir, benar juga ya. Gen Z ini kan usianya itu, kalau sekarang Gen Z diperkirakan usianya antara sekitar 13 tahun sampai 28 tahun. Betul, bro. Sedangkan generasi X atau generasi di atas kita, generasi di atas X itu, kita generasi Y, milenial, generasi X yang di atas kita itu, umumnya mereka ini adalah mama papanya Gen Z. Betul. Kalau kita bukan mama papanya Gen Z, kita lebih ke Koko, Cici. Seniorannya gitu. Iya. Kalau generasi anak kita itu generasi alpha sudah sekarang. Betul. Kayak contoh anak saya umur 4 tahun. Kan 4 tahun itu berarti kan 0 sampai atau 1 sampai 12 tahun sekarang ya. Betul. Berarti dia berada di antara generasi itu. Mungkin Bro Kevin juga udah 1, 2. Baru satu Ya, kurang lebih sama juga kan generasi alpha juga. Betul, generasi alpha. Kalau kita punya pemikiran seterbuka, kalau saya membayangkannya, kita milenial ini berarti half-half ini, separuh-separuh. Kita punya pemikiran konvensional dan kita juga punya pemikiran terbuka. Betul. Karena kita bersinggungan dengan dua generasi ini. Dua generasi, betul. Itulah kenapa penting sekali untuk kita bisa menjadi jembatan untuk menyampaikan apa yang disampaikan oleh generasi X sebelumnya ke generasi Z. Betul. Saya benar sekali, saya kemarin ada sempat bertemu dengan salah satu teman. Kebetulan saya di profesional, Bro Kevin, saya kerja di perusahaan. Saya membawahi ada beberapa orang, nggak sampai puluhan orang lah ya, hampir sekitar 8 sampai 9 orang. Itu rata-rata adalah generasi Z. Z ya. Saya baru memahami. Nah, mereka kayaknya belum ada yang di atas 30 tahun ya. Ya rata-rata masih di bawah 30 lah ya, tapi udah generasi kerja gitu. Betul. Di atas 18 tahun. Saya membayangkannya, oh benar juga ya. Saya itu sekarang ini lebih mau berdialog. Mereka lebih mau speak up. Nggak kayak saya bayangkan dulu waktu awal saya kerja, itu saya lebih cenderung tidak mau ngomong nih. Pokoknya kalau bos ngomong apa, ya kita diam aja. Kita terima saja. Pokoknya bos ngomong apa, kita terima dan kita kerjakan. Sometimes hal itu ini nggak make sense sebenarnya. Yang lu sampaikan ini menghabiskan lebih banyak waktu menurut saya ya. Untuk mencapai satu tujuan A, tapi kok waktunya 5 jam. Harusnya saya bisa pakai cara yang 3 jam misalnya kan. Tapi saya saking habitat itu sudah terbentuk, saya nggak berani ngomong. Ya, minimal kan gini kan, bro. Kalau misalnya kita punya atasan, pasti kan kalau misalnya bawahannya tidak mengerti bagaimana menuju cara yang atasan kita mau, minimal kan kita kalau bertanya itu dijawab gitu ya. Mungkin dulu karena mungkin segan ya, ataupun takut, ataupun ya tidak mempunyai kultur seperti itu. Kultur tanya jawab. Jadi kayaknya kurang ajar kalau ditanya. Kalau kita tanya, kau kurang ajar ya. Aku ngomong belum selesai, kamu udah gitu kan. Jadi kita karena terbiasa dengan habitat itu, kita ada seperti mental block sendiri. Betul, mental block, benar. Saya perhatikan hal yang berbeda loh dengan tim saya sekarang. Jadi misalnya kayak saya sampaikan sesuatu, ya satu arahan misalnya, mereka berani loh ngomong, Pak, kalau kayak gini-gini bisa nggak Pak? Kayaknya yang Bapak bilang tadi agak kurang tepat. Mohon maaf Pak, mohon izin gitu. Memang pakai kata mohon maaf dan mohon izin, tapi mereka berani speak up. Kayak tadi yang Bro Kevin bilang, betul loh. Saya baru menyadari, oh iya juga ya. Benar. Jadi artinya kita juga jangan pakai style lama, style bossy, style harus dihormati, harus disegani, harus kamu jangan ngomong gitu, udah nggak cocok lagi. Yang kita hadapi udah generasi yang berbeda, dan kita mesti aja untuk ngobrol. Nah kalau gitu ide kamu apa nih gitu? Kita harus ulik. Ya saya sekarang jadi karena saya lihat bukan hanya di entrepreneur seperti Bro Kevin, Ko Surya dan lain-lain yang di bidang entrepreneur. Di bidang profesional kayak kami pun saat ini yang rata-rata menjadi pimpinannya itu adalah generasi kita. Betul. Generasi X, generasi Y, generasi milenial. Generasi X hampir sudah sedikit, sudah minoritas mereka. Sudah mulai transisi ya. Sudah mulai transisi. Saya lihat kayak di kantor saya kerja ada ya, rata-rata usia saya dan usia 40 tahun ke atas itu kan, itu udah mayoritas di sana. Oh, I see. Jadi ini penting, saya pikir podcast hari ini penting bahwa kawan-kawan kita sebagai pimpinan di perusahaan kita harus tahu juga
saat ini kita membawahi generasi Z. Benar. Generasi Z. Benar. So, cara pendekatan, approach kita terhadap mereka itu udah beda. Kita nggak bisa pakai cara lama yang kalau gua ngomong A, lu jalankan A. Sometimes kalau kita ngomong A, bisa aja itu menjadi AB. Karena ada tambahan B dari tim kita gitu. Betul. Kita harus willing to listen, kita harus mau mendengarkan, dan kita harus dalam tanda kutip merelakan ego kita untuk di-challenge oleh tim kita. Betul. Pendapatku, Bro Kevin gimana? Betul. Bener ya? Jadi rasa yang saya rasakan itu setelah saya mengadopsi cara-cara listen, ya we listen, we don't judge, ya we listen, dan we juga don't judge. kita memberikan solusi. Berarti kan apa yang kita harus pikirkan kan lebih banyak lagi, bro. Ya. Jadi kita harus kita harus mengakui bahwasannya ya kita juga hanya manusia biasa begitu. Bukan berarti kita mempunyai pengalaman yang lebih banyak. Justru kita menjadi saya kan sudah punya pengalaman. Kalau di masa kamu itu saya satu orang itu bisa kerjain pekerjaan 3 orang gitu loh. Ya memang tidak salah sih ya. Mungkin karena dulu itu kalau orang pintar, bedanya orang pintar sama orang yang kurang pintar itu adalah orang yang pintar itu mempunyai informasi lebih banyak, orang yang kurang pintar itu tidak berani bertanya. Ya mungkin perbedaannya itu. Yeah. Tapi kalau sekarang kita anggap saja atasan dan bawahan itu sama-sama mengerti. Karena kenapa? Mereka memegang yang namanya itu gadget. Yeah. Mereka bisa mengetahui segala informasi, segala ilmu pengetahuan itu hanya melalui gadget. Tinggal bagaimana kita berkolaborasi ya antara senior dan juga bawahannya, ya leadernya dan juga downline-nya itu bagaimana bisa mencapai sebuah sepakat mufakat dalam pekerjaan ini. Oh, oke. Karena kembali lagi tujuan kita sama-sama bekerja itu apa? Untuk mencapai target yang diinginkan oleh perusahaan kan, bro. Nah kalau misalnya kita sebagai satu tim ya, sebagai leader ya, sebagai atasan ataupun sebagai downline ya, bawahannya, kalau sama-sama bisa bekerja sama, itu kan selain kita hanya berhubungan di dunia profesionalisme, dunia kerja, tapi di luar itu kan kita bisa menjadi teman yang sangat baik. Exactly. Ya kan? Nonton bareng, ngopi bareng gitu ya. Ngopi bareng. Kayaknya kebiasaan ini nggak pernah ditemukan deh generasi saya dengan bos saya. Betul. Kayaknya kalau kita ngopi bareng tuh itu awkward banget ya ini. Awkward ya? Ngopi kok sama bos gitu loh. Mau pesen kopi pun kayaknya takut ya. Kalau bisa air mineral ada ya. Dan saya lihat ya memang kebiasaan tuh kayak kemarin saya baru 2 hari yang lalu nonton film Jumbo, yang animasi itu bareng dengan tim kami gitu. Dari ada tim 6 orang. Ya, malah jadi bukan bawa anak ya. Enggak bawa tim. Jadi saya dan ada 6 orang lainnya ada di tim saya. Ya enggak semua ikut, tapi saya lihat ini benar yang Bro Kevin jelaskan tadi ya. Iya, jadi ya kita di luar situ bisa menjadi teman yang baik. Ya mana tahu ya ada hal-hal ataupun hobi yang bisa sama-sama kita jalankan bersama, ya kehidupan akan menjadi lebih interesting menurut saya. Karena ya saya rasa satu hal yang kurang dari generasi sebelumnya itu adalah bagaimana cara menghargai kehidupannya masing-masing. Karena mereka generasi sebelumnya taunya kerja, mereka menghabiskan waktu, mereka men-sacrifice. Sacrifice itu mengorbankan diri mereka itu untuk usaha yang mereka sudah build. Ketika usahanya itu sudah settle, usahanya itu sudah stabil, mereka itu lupa mencari jati diri mereka sendiri lagi. Itu yang membuat generasi berikutnya ya menjadi, sorry to say, rapuh seperti mereka. Karena ya kita di hidup ini sebenarnya apa sih yang kita mau tuju sebenarnya? Ya kan bukan hanya kepuasan materi kan, tetapi ya spiritual kita juga harus dibimbing dan juga diasah kan, supaya bisa menjadi bukan menjadi manusia sempurna, tetapi menjadi manusia yang seutuhnya. Nah itulah yang saya rasa harus kita ajarkan kepada generasi berikutnya. Ya jadi selain sekarang ya mau dari media apapun gampang untuk cari duit, benar. Cuman ya setelah kamu cari duit, kamu rasa kamu sudah mencapai kesuksesan finansial tertentu, what is the next? Nextnya apa? Apakah dengan kesuksesan materi itu akan membuat saya happy menjadi orang?
Nah, itulah kita harus seimbangkan perjalanan spiritual kita dan juga kesuksesan karir kita. Mau itu nanti di entrepreneur ataupun di bagian profesionalisme. Di profesional, ya. Itu sering istilah work-life balance, ya, atau balance. keseimbangan. Nah, kalau menurut bro setuju nggak yang namanya work-life balance? Saya setuju 100%, tetapi saya lihat ada penyimpangan bro, Kevin. Contohnya begini. Karena kita tidak setuju dengan generasi X, generasi papa mama kita, yang tadi Bro Kevin juga sampaikan, contoh mereka buka toko jam 6 pagi, jam 9 malam baru tutup. Nah, kita menganggap that's not work-life balance. Even kalau mereka ini liburan nih, masa liburan, mereka pun tetap buka toko. Betul. Apa alasannya? Nanti pelanggan lari, nanti bahan naik, nanti ini dan itu. Dan kita tidak setuju dengan konsep itu. Nah, kemudian muncullah yang istilahnya work-life balance ini kan, hidup dan kerja harus seimbang. Betul. Tapi saya lihat work-life balance ini kemudian dijadikan penyimpangan oleh generasi yang kita atau generasi yang sebelum di bawah kita kan. Artinya malah memperbanyak jalan-jalannya, memperbanyak happy-happynya. Cari uang nggak usah keras-keras banget lah, udah cukup saja begitu. Yang penting kita happy-happynya lebih banyak gitu loh. Saya melihat juga kalau begitu kurang benar juga ya. Karena saya punya pemikiran konvensional di satu sisi. Saya punya pemikiran bahwa keseimbangan finansial itu penting dulu, dan kita baru menikmati hidup kan, dengan cara spirit retreat, healing, vocation, apa segala macam kan. Tapi generasi di bawah kita ini merasa kayak ini lebih, misalnya porsinya 80% harus healing. 20% kerjanya, dia pakai sistem Pareto katanya gitu. Dia 20% kerjanya, 80% healing-healingnya. Ya. Kalau generasi kita yang sebelumnya itu 90% kerjanya, 10% healing-healingnya. Belum lagi nanti 10%-nya itu tiba-tiba kalau ketok pintu suruh buka toko, buka juga dia. Wah, ini kayaknya pengalaman mama papa nih dulu ya. Tapi saya pikir makanya penting percakapan kita hari ini untuk meluruskan kembali what is actually work-life balance itu. Nah, yang Bro Kevin alami gimana? Atau yang Bro Kevin pikirkan tentang work-life balance gimana? Betul ya, saya sangat setuju yang dikatakan Bro Hendra bahwasannya anak Gen Z sekarang itu melihat work-life balance itu adalah mereka mementingkan emosi ataupun batin mereka sendiri dulu daripada membentuk jati dirinya mereka. Ya. Jadi terjadi penyimpangan daripada work-life balance itu. Itu yang mau disampaikan Bro Hendra ya. Jadi kalau saya boleh memberikan sebuah insight, work-life balance, work ya. Kenapa kata work itu ada di depan? Kata work itu ada di depan itu berarti sama dengan profession kan. Work itu kan bukan serta-merta, oke, saya datang ke sini, mejanya belum dilap, ada kotoran, saya lap. Itu bukan work. Ya, itu adalah kewajiban saya. Saya merasa memiliki terhadap meja ini, saya lap. Itu bukan work. Tapi work itu adalah bagaimana saya dengan profesinya saya bisa membantu orang banyak. Orang lain merasakan saya terbantu dengan kerjaannya saya gitu loh. Berarti work equal to profession. Nah, setiap orang mempunyai profession beda-beda. Ya, kita harus mengerti dulu profession ini pro-nya apa, kontranya apa. Contoh, saya sebagai seorang leader di beberapa sektor bisnis konvensional maupun bisnis insurance. Saya harus standby kapanpun tim saya itu butuh saya. Mau itu pagi, siang, malam, lagi mandi, ya kan, lagi BAB, ya kan, lagi di rumah duka, saya juga harus ready. Itulah konsekuensi yang harus saya hadapi. Tapi kalau misalnya profesi saya itu jam berapapun bisa digedor, pasti kan ada juga pros-nya. Oh, kira-kira dari seorang Ko Kevin ini pekerjaannya pro-nya apa ya? Pro-nya itu ya bisa bertemu lebih banyak orang. Mempunyai time flexibility. Bisa remote kerjanya ya, bisa di mana-mana gitu. Di mana-mana juga bisa. Saya hari ini tiba-tiba terbang naik pesawat, saya juga masih bisa kerja. Tetapi apakah itu yang kamu inginkan? Apakah itu kamu merasa fun buat kamu? Kamu suka nggak? Kalau kamu suka, ya berarti itu layak diperjuangkan. Ketika itu layak diperjuangkan, berarti sudah tidak ada alasan yang namanya itu kamu tidak tahu konsekuensi daripada pekerjaan yang kamu dalami gitu. Jadi work-life balance itu maksudnya apa? Ketika saya bekerja, sebenarnya bekerja itu, profession itu sebenarnya kalau memang sudah menjadi panggilan hati kita sudah menetapkan di hati kita itu ya pekerjaan ini adalah kehidupannya saya. Kapanpun kalau saya diganggu
kapanpun saya pun dicari, saya harus ready. Karena saya sudah tahu konsekuensinya. Betul ya bro ya? Tapi di satu sisi, saya juga tahu bahwasannya dari pekerjaan ini ada beberapa kepuasan kepuasan spiritual ya, kepuasan batin yang menurut saya itu kerja keras saya itu akhirnya membuahkan hasil ya. Saya merasakan, waduh, inilah yang tidak bisa saya beli dari pakai uang gitu. Dan di satu sisi, saya kalau disuruh bertemu orang ya, membahas mengenai bisnis, bagaimana untuk mengembangkan komunitas anak muda sekarang, itu saya sangat senang. Jadi kalau ajak saya ngobrol itu mungkin 3 jam, 5 jam, 6 jam pun saya ladeni gitu. Itu menjadi sebuah kepuasan ataupun hobi untuk saya, Pak. Jadi menurut saya itu adalah work-life balance. Bukan itu work sebenarnya itu work. Pengertiannya kan work, bekerja, berkomunitas, karena itu bagian dari pekerjaan. Dari pekerjaan saya. Tapi Kevin menganggap that's life also. That's life also gitu loh. Maksudnya ini yang membuat saya hidup. Disitulah saya mendapatkan keseimbangan dari diantara dua itu. Jadi pertama kita harus tahu dulu profesi yang kita jalani itu. Kita tahu nggak pro and cons-nya gitu. Kalau kamu sudah tahu, kamu bersedia nggak untuk menghadapi itu? Nah, kalau kita sudah bersedia, ya berarti kerjaan kita bukan hanya terpampang oleh waktu loh. Bukan hanya jam 9 sampai jam 6, Senin sampai Jumat gitu. Ya pekerjaan kita tuh kalau memang minggu pun, ya kita tetap harus ladeni. Cuman kan gini loh, kadang-kadang kan kita kan menyibukkan diri sendiri, kita sendiri itu mungkin kalau hari Sabtu mungkin ada waktu untuk anak dan istri, hari Minggu pagi kita pergi ibadah. Ya paling ya maksudnya diganggu oleh jam-jam itu saja dan orang akan mengerti karena ini bukan jam operasional begitu ya Pak ya. Tetapi bukan berarti kita ignore. Ya tetap harus kita terima juga. Ya Pak, maaf Pak, ini saya hari Sabtu sama Minggu lagi ada agenda nih. Kalau saya teruskan hari Senin boleh nggak? Nanti pokoknya pagi sekali saya datang ke kantor kita bahas. Nah itu kan ada sense of responsibility. Dan saya rasa untuk anak Gen Z sekarang itu responsibility itu masih harus diajarkan, harus ditingkatkan lagi. Harus diajarkan, harus dikenalkan lagi. Karena saya rasa anak muda sekarang, Gen Z sekarang itu mungkin nggak semua ya, tetapi kebanyakan itu mereka sangat gampang untuk berpindah-pindah. Berpindah-pindah. Pokoknya hari ini saya mau kayak gini, nanti minggu depan pemikirannya udah ubah lagi. Kan? Saya nggak jadi inilah, saya mau jadi ini gitu loh. Nah itulah mungkin karena mereka belum mencari jati diri, dan pilihan mereka terlalu banyak. Jadi ketika mereka merasakan tidak comfortable di satu tempat, mereka akan langsung pindah tanpa tanpa alasan yang jelas, dan mereka merasa saya tidak bertanggung jawab terhadap kamu, kenapa saya tidak boleh pindah ke tempat lain gitu. Saya hari ini berteman sama kamu semalam hahi, besok saya rasa udah nggak cocok sama kamu, saya tinggal. Tapi kan hubungan antar manusia itu kan tidak hanya segampang sesimpel itu gitu. Kayak kita bahasa Hokkiennya ada kamceng. Udah ada sebuah hubungan gitu tiba-tiba kita tinggal seperti itu kan orang merasa aneh gitu. Nah itulah saya rasa anak zaman sekarang tidak punya. Maksudnya kurang bertanggung jawab lah menurut saya. Menarik. Ini juga ada satu insight yang sangat menarik dari Bro Kevin menurut saya, dan ini layak untuk diperhitungkan atau dipertimbangkan oleh kita semua Tribuners, bahwa work-life balance itu kalau boleh disimpulkan tadi yang Bro Kevin katakan, jangan memisahkan antara work dengan life-nya. Because that's actually work dan life itu sebenarnya menyatu. Pada saat kita bekerja, itu hidup kita. Artinya ya kita bagaimana menikmati hidup dengan melakukan pekerjaan kita. Kalau seperti Bro Kevin tadi, beliau senang sekali tuh kalau bisa bersumbangsi, berimpact kepada komunitas, berimpact kepada banyak orang. Pada saat beliau mungkin memaparkan sesuatu, memberikan insight, memberikan sesuatu, dan melihat orang lain berubah, melihat orang lain itu makin baik dan makin baik, ada satu kepuasan hati dari Bro Kevin. Itu sangat buat saya. Padahal itu kerja. Padahal itu bagian dari pekerjaan Bro Kevin kan, untuk mungkin meyakinkan agensinya, untuk meyakinkan siapa-siapa, downline-nya, tim di kafenya, dan lain-lain. Tapi pada saat mereka, makasih loh Pak, karena Bapak bilang seperti itu, saya jadi, saya sadar loh sekarang. Saya sekarang, atau kita lihat peningkatan kinerja dia makin baik loh. Di saat itu,
terjadi satu kepuasan diri yang tidak bisa dibayar tadi Betul, kan. betul. Dan itulah life. Itu life, betul. So actually work life itu jangan dipisahkan bahwa Senin sampai Jumat itu work, Sabtu Minggu itu live gitu. Nah, kalau begitu terus nanti kita malah jadi mencari harus seimbang gitu. Jadi Betul. harusnya kerjanya Senin sampai Rabu aja kalau gitu. Kamis sampai Minggu lah live Libur, gitu kan, betul. nggak bisa begitu kan. Betul, So betul, kita harus lihat satu keseimbangan ini bahwa ya kerja dan hidup itu sebenarnya satu. Tinggal bagaimana kita menikmati itu dan bagaimana kita mengusahakan agar ini terjadi keseimbangan terus-menerus. Betul. Kita harus tahu caranya blend lah. Blend Work ya. sama life ini. Kalau kita gimana kerja gabungkan. terus tapi selalu depresi itu udah bukan life, bukan balance Kerja, lagi. depresi, healing, habis itu balik kerja lagi, depresi lagi, itu tidak akan ada akhirnya, Pak. Itu berarti artinya ada yang salah ya Betul. dengan pilihan hidupnya ya, dengan Betul. pilihan pekerjaannya ya. Perlu gitu. introspeksi diri. Perlu lah. introspeksi ya. Oke. Jadi sering sekali ya, terutama anak-anak muda Gen Z sekarang ini, mereka sangat membenci hari Senin. Mereka sangat senang hari Sabtu dan hari Minggu ya. Saya pikir kalau pemikiran seperti ini kan, kayaknya ada yang salah deh dengan pemikiran seperti ini. Sangat salah menurut Sangat saya. salah ya. Saya tanya, Bro, kalau misalnya hari Senin sampai Jumat kerja, Ya. ya kan? Kenapa kamu mau masuk ke pekerjaan itu? Kan kamu yang pilih. Betul. Jadi kenapa harus Membenci nggak suka hari iya, Senin gitu? iya. Itu saya merasa ya sebuah tindakan yang tidak bertanggung jawab. Ya. Hari ini bulan lalu ingat kenapa saya mau datang ke sini, saya excited ya kan, saya suka. Tiba-tiba pas saya udah masuk kerja ada hal-hal yang tidak sesuai ekspektasi saya. Jadi saya menjadi kecewa. Ya. Nah, itulah saya rasa menjadi mental daripada, ya sebenarnya bukan hanya anak muda zaman sekarang, saya rasa pun anak muda milenial juga seperti itu. Betul. Karena yang mereka expect itu too much. Ya. Gini, ketika saya hari ini duduk dengan Bro Hendra ya, kita ngobrol enak gini, seru. Apa yang menjamin minggu depan kita ketemu akan juga have a good terms like this? Ya. Let's say let's say Bro Hendra itu menerima saya sebagai teman, wah ini Bro Kevin asik nih kalau diajak ngobrol. Tapi kalau saya tidak merasakan hal yang sama, Bro, kira-kira Bro Hendra patut kecewa nggak? Ya. Nah, apa yang orang pikirkan terhadap kita, itu kita tidak bisa kita kontrol, Pak. Ya. Jadi kita hanya do the best yang bisa kita lakukan, ya, yang within our control, yang di dalam kontrol kita, dan jangan pikirkan apa kata dan juga pemikiran orang lain. Ya. Karena sesungguhnya orang yang ingin melihat kamu lebih baik lagi, itu adalah teman baik kamu yang apa adanya. Ya. Jadi kita harus selalu senantiasa untuk bekerja lebih giat lagi dan juga berusaha menjadi orang yang lebih baik lagi supaya ya kita bisa kontribusi lebih banyak. Udah, itu sudah cukup menurut saya. Ya. Tapi jangan selalu berpikir, oh tadi lu rasa aku ngomongnya udah betul belum ya? Kira-kira tindakan yang saya ambil tadi itu sudah betul belum ya? Sebenarnya ya manusia itu selalu akan melakukan kesalahan. Cuman yang membedakan manusia pada umumnya dengan manusia yang lebih baik itu adalah bagaimana mereka menghadapi kesalahan mereka menjadi lebih baik lagi. Wow. Nah, itu yang saya rasa orang salah tanggap ya. Makanya kenapa orang itu selalu berekspektasi, berharap. Saya rasa itu di luar kontrol kita. Kalau saya berpikir itu tiap hari berharap orang itu mau baik sama saya harap orang ini akan bersikap baik dengan saya capek sendiri, Pak. Capek sendiri, Pak. Saya mungkin nanti udah uban duluan gitu loh. Kok dia nggak sesuai pemikiran saya ya? Kok yang saya prediksi nggak seperti itu seperti ya? ini ya, kan jadi kan kecewa. Nah, itulah saya rasa perlu diubah lah pemikiran seperti ini. Ini relate sekali. Kalau by the way bicara tentang ajaran Buddha Dharma, ya ini relate dengan 3 fenomena hidup yang Buddha ajarkan. Itu kalau bahasa Palinya Sabbe Sankara Dukkha, Sabbe Sankara Anicca, Sabbe Sankara Dukkha, Sabbe Dukkha Anatta. Jadi artinya yang pertama gini, segala sesuatu itu pasti berubah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang berubah itu menimbulkan penderitaan, derita, kekecewaan, ketidaksenangan. Yang ketiga, penderitaan itu muncul karena ada pemikiran ini milikku, ini aku. Jadi benar sekali yang Bro Kevin katakan tadi, ini mirip dengan yang Buddha ajarkan di 3 fenomena hidup. Kita itu melihat ada perubahan.
dan kita itu menderita terhadap perubahan. Dulu dia baik, kok sekarang udah jadi nggak baik dengan saya ya. Kenapa kita menderita? Yang di poin ketiga, sabe duka anatta itu, karena kita menganggap dia milikku. Iya. Dia harus seperti apa yang aku mau. pikirkan, betul. Ini barang ini kok rusak ya, aku kecewa, sedih handphone. Karena kenapa kita kecewa dan sedih? Karena saya merasa handphone ini kan seharusnya milik saya. Benar. Kalau ini milik saya bisa perintahkan jangan rusak dong. Betul. Badan ini kan milik saya. Hari ini saya sehat. Besok belum tentu, bisa aja saya sakit kepala, sakit gigi, demam, dan lain-lain. Pada saat itu terjadi perubahan dalam tubuh saya, menderita dong. Menderita itu karena apa? Karena saya menganggap badan ini punya saya. Saya menganggap saya harus sembuh karena ini saya gitu. Betul. Ya. Itu yang membuat menderita. So, as simply as kalau kita punya pemikiran bahwa everything not in our control, jangan selalu berpikir bahwa semuanya di dalam kontrol kita. Betul, Pak. Semua kita yang mau. Kalau kita tidak membuang pemikiran seperti itu, kalau kita membiarkan fenomena ini terjadi begitu saja, maka tidak ada penderitaan di sana sebenarnya. Benar, Bro. Benar. Apa yang harus dikecewakan dengan handphone yang rusak? Betul. Kan ini sesuai dengan sabda Buddha bahwa ini sabe sangkara anicca, perubahan. Betul. Perubahan ini tidak akan jadi menderita, tidak akan jadi apa-apa kalau kita nggak menganggap ini punya Ini saya. betul. Biasa-biasa saja sebenarnya. Betul. Wah, ini relate sekali sebenarnya dengan ajaran Buddha walaupun Benar. disampaikan dengan kemasan bahasa yang umum saja Umum, gitu betul, ya. Bro, betul. Ya kalau kita menganggap kita harus under control, orang ini saya menganggap dia teman baik, tapi dia nggak mau kita teman baik. Iya, Kenapa saya kecewa gitu loh? Betul, Kan saya betul. nggak kontrol dia gitu. Betul. Ya ini menarik sekali. Betul. Ini ada juga yang berinteraksi dengan kita, Bro Kevin. Siap. Tapi menarik sih ini di Tribun ya. Dari tadi ada puluhan yang ikut ya. Siap. Ada dari Pak Adipati XLL ya. Beliau bilang gini nih, anak Gen Z gila joget aja. Ya, saya ulang ya, anak Gen Z gila joget aja, hanya sedikit yang gila prestasi. Siap. Oke, siap Pak Adipati. Ini ada juga Pak Michael Sandy 89. Siap. Oh, mantap dia tulis begitu, mantap dua kali. Thank you. Sudah support ya. Sudah interaksi ya. Sekali lagi kami ajak ya, ini Anda boleh juga menyampaikan pesan, chat, interaksi dengan kami ya. Hari ini pembicaraannya sangat seru. Nah, mungkin ini diskusi terakhir ya, Siap, Bro Kevin, Bro. sebelum kita tutup. By the way, udah hampir jam 11 Oh, juga tidak ya. terasa ya. Saking serunya. Mudah-mudahan nanti seperti yang Bro Kevin bilang tadi, ini bisa jadi teman baik. Saya menganggap teman baik, Bro Kevin menganggap teman baik juga. Amin. Siap. Ini tadi Bro Kevin saya sempat mendengar Bro Kevin menyinggung tentang FOMO ya. FOMO, benar. Fear of missing out ya. Yes. Nah, ini fenomena yang sangat toksik sekali kata orang. Ya. Terhadap generasi Z, sebenarnya juga melanda kita juga di generasi milenial, di mana kita itu seperti hidup dalam dunia maya yang tidak nyata. Oke. Yang kita lihat dalam dunia maya itu, atau di media sosial, di TikTok, di YouTube, di mana-mana, itu adalah sesuatu yang bagus semua tuh, rata-rata. Nggak ada orang yang memposting dia lagi sedih, berduka, lagi galau, lagi down, lagi bangkrut. Hampir tidak ada. Yang orang posting tuh adalah dia sedang jalan-jalan, dia mendapatkan prestasi, dia dapat piala, dia dapat achievement, dia boleh, kalau asuransi dia bisa klaim, bisa ini, bisa itu. Everything and the best. Betul. Kan gitu kan. Nah, karena kita terlalu sering melihat yang itu terus, yang dipropagandakan bagus terus, seakan-akan hidup seseorang itu selalu bagus ya. Kita relatekan dengan fear of missing out ini. Kita rasa-rasanya membandingkan dengan hidup kita, kok aku nggak kayak gitu ya. Aku mau mencapai hidup yang seperti itu. Jadi selalu cari jalan pintas untuk bisa capai yang seperti itu. Betul, Bro. Menurut beberapa orang ahli mengatakan ini sebenarnya toksik yang menyebabkan generasi Z jadi berpindah-pindah. Dia dari hidup yang saat ini kerja dengan baik, dengan gaji UMR atau di atas UMR, dia merasa, kok kawan saya kemarin lihat di TikTok dia bisa dapat 10 juta loh sekali live loh. Dia jualan Shopee, jualan ini misalnya kayak gitu ya. Dia resign. Dia jualan itu 1 bulan nggak berhasil, sedih dia, down dia. Ya. Apa yang Bro Kevin lihat fenomena FOMO ini ke anak muda sekarang ini? Oke, baik Bro. Ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Saya juga sempat pernah berdiskusi dengan teman saya sesama pelaku usaha ya terhadap anak Gen Z sekarang. Kenapa sih kalau mereka nanti ada masuk tuh CV ya kurikulum vitae ada masuk 30 yang di kafe saya misalnya ya, di F&B saya ada masuk 30, yang datang interview cuma 5.
Oh gitu, oke. Dan datang yang interview 5 itu sebenarnya dia nggak tahu apa pekerjaan yang mau saya kerjakan. Dan kebanyakan background-nya dia itu tidak relate dengan apa yang kerjaan sekarang yang kita minta. Oke. Cuman karena kita kan cari karyawan ya, bro ya. Jadi ya mereka udah mau bisa datang, ya udah kita hargai. Di satu sisi juga menjadi sebuah pengalaman untuk personalianya kami, ya kan, untuk menghadapi kalau misalnya ketemu yang kayak gini harus kayak gimana. Jadi buat dia pengalaman juga lah. Kalau kan nanti nggak ada kerjaannya ya Pak ya. Ya. Jadi ya seperti itu, mereka aja udah dikasih kesempatan untuk interview, ya, tetapi tidak mau datang, tidak menghargai gitu loh. Ya. Nah, dan itulah yang saya sebut terhadap tanggung jawab mereka. Tanggung jawab mereka itu kalau misalnya sudah mengiyakan orang mau lampirkan CV, berarti kan mereka siap untuk datang. Mereka sedang vakan, sedang kosong, jadi bisa datang untuk interview untuk ya mudah-mudahan bisa dapat kerja. Tetapi mereka ya dengan gampang, anak Gen Z ini, anak muda ini dengan gampang hari ini saya rasa saya mau datang ke situ untuk interview, besok berubah lagi. Oh di situ, bro lu tahu nggak di sini kerjaan lebih baik lagi gitu loh, gajinya tinggi, lu cepat lah, cuman terima 100 orang pertama, oh ya saya langsung gitu loh. Nah, jadi sebenarnya di usia muda ya, setelah saya telaah di umur 20 ya, di zaman-zaman masih kuliah sampai umur 30 itu adalah kita mencari jati diri sebenarnya. Terlepas kita membutuhkan uang untuk bertahan hidup ataupun ya menyambung hidup ya untuk beberapa orang. Tetapi yang paling penting itu bagaimana kita mencari jati diri kita sendiri dulu. Kita maunya apa sih? Apa sih definisi kerja itu? Misalnya contoh saya lulusan Bachelor of Logistic Management. Saya suka nggak kalau disuruh kerja di tempat ekspedisi? Saya suka nggak? Saya rasa saya cocok nggak? Oh, daripada saya banyak berpikir, saya bagusan tes aja di lapangan, kerja sebagai admin ataupun orang yang mengurus ekspedisi ataupun yang pelabuhan gitu. Nah, nanti setelah saya kerja kan saya sudah tahu kira-kira pro sama cons-nya itu untuk saya apa? Apa enaknya, apa tidak enaknya. Nah, dari situ baru saya nyaring lagi. Nah, jadi ketika kamu kalau tidak langsung terjun lapangan, hanya mendengar katanya orang, kamu kapan pintarnya? Hanya lihat scroll TikTok doang. Kamu kapan pintarnya gitu loh. Jadinya karena mereka nunggu waktu yang tepat, ya pekerjaan yang tepat, jadinya mereka kan jadi jobless ya, nggak tahu mau ngapain ya. Betul. Ya itu tiap hari TikTok seperti yang Bro Adipati ngomong tadi. Jadi tiap harinya itu joget dapat duit ya kan, dikirim hadiah-hadiah dari platform itu ya. Jadinya dari duit. Jadi nggak ngapain aku daripada nganggur, bagusan aku joget TikTok gitu. Betul. Jadi sebenarnya ya bukan, saya tidak mendiskreditkan joget TikTok sebenarnya, tetapi mungkin penyampaian ya, penafsirannya itu yang salah gitu loh, dimana diyakini oleh banyak orang itu orang joget TikTok itu karena nggak ada kerjaan lain, karena dia males. Ya, sama juga itu yang terjadi di profesinya saya, Bro Hendra, sebagai business leader di insurance. Orang dulu itu selalu berpikir bahwasannya orang yang ingin menjalankan insurance hanya orang-orang yang sudah tidak mempunyai pilihan dalam pekerjaan hidupnya. Tetapi untuk zaman sekarang, lebih tepatnya di waktu 2 tahun belakangan ini, kualifikasi untuk menjadi seorang insurance planner atau kita sebut insurance agent itu sudah semakin susah. Minimal harus S1, ya, harus melek teknologi, harus tahu mengerti bagaimana menggunakan aplikasi untuk aktivitasnya sehari-hari mengenai insurance policy gitu loh. Jadi dan tiap minggu itu kita selalu diberikan wejangan ya, diberikan training oleh perusahaan, dan itu kita harus ikut tiap minggu. Supaya apa? Supaya kita bisa mengikuti perkembangan zaman dan kita tahu apa sih yang kita mau tawarkan ke calon-calon nasabahnya kita. Tidak seperti dulu lagi. Inilah fenomena baru kan, joget TikTok kan. Orang nggak ada kerjaan, joget TikTok dapat duit kan. Jadi kembali lagi ya ke anak muda tadi ya, Bro Hendra ya. Anak muda tadi itu dia udah submit dia punya CV, nggak mau datang. Itulah mentalnya mereka gitu loh. Itulah mentalnya mereka gitu. Jadi ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita sangkal, tetapi bisa kita ubah dengan cara
kita berusaha untuk mengedukasi di orang-orang, anak-anak muda di sekitar kita. Karena kita tidak bisa melakukan, kita bukan dewa, kita juga bukan presiden, ya, kita cuman hanya ya orang biasa juga sebenarnya gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya kita mau betul-betul berkontribusi, ya kita harus mengayomi orang-orang sekitar kita dulu, sebelum diberikan role yang lebih besar lagi. Seperti itu, Bro Hendra. Thank you, Bro Kevin. Ya, ini satu insight lagi. So, come on guys, generasi Z. Ayolah hidup di dunia yang real, ya, bukan berarti dunia maya itu salah, tidak, tetapi hampir kebanyakan yang kita lihat di dunia maya, di media sosial, itu hanya yang bagus-bagus saja. Betul. Believe me bahwa banyak yang tidak bagus lagi di antara itu, mungkin mayoritas 80% yang tidak bagus di hidup mereka. Betul. Mereka tidak pernah posting itu. Yang kita lihat hanya 20%. Kita harus tahu caranya memfilter lah. Kita harus bijaksana juga melihat konten dan lain-lainnya. Jadi kalau Anda pikir, oh dia sekali live bisa dapat 10 juta, ya udah saya resign dari pekerjaan, atau ya udah saya nggak usah interview deh di kafenya Ko Kevin misalnya gitu, ya saya cari aja yang itu, ya. Come on guys, itu hanya terjadi untuk 1 dari 100.000 orang mungkin, atau 1 juta orang. Dan kalau kamu seberuntung itu, mungkin kamu yang terpilih. Tapi apakah kamu kah? Dan banyak pesaing kamu, banyak orang yang menunggu pekerjaan, tapi kamu menyia-nyiakan. Betul. Pentingnya responsibility, sebuah tanggung jawab itu harus ditanamkan terus-menerus, ya. Betul. Jadi sometimes orang hanya berpikir hidup di awang-awang, seperti merasa tidak butuh makan, hanya butuh charging aja pakai listrik gitu loh kan. Kita butuh makan, guys. Kita butuh makan, kita butuh uang untuk beli, dan kita butuh pekerjaan, dan kita butuh sesuatu yang produktif untuk kita lakukan. Jangan mengawang-awang. Oke, Ko Kevin, ini udah tak terasa jam 11.06 ya. Siap. Wow. Benar-benar tak terasa. Thank you. Kita ngobrolnya seru banget. Dari tadi kita bahas tentang generasi Z dan lain-lain. Mungkin ada kata penutup yang bisa disampaikan terkait dengan topik kita hari ini. Silakan, Kevin. Jadi mungkin hanya pesan aja ya untuk teman-teman yang mendengarkan live di Tribun News ini ya. Jadi anak Gen Z, anak Gen milenial, jangan patah semangat ya. Selalu cari jalan menuju ke Roma. Ya, karena jalan ke Roma itu sebenarnya itu tidak mahal, malah gratis, asalkan kita ingin jalankan. Tetapi yang kita tidak bisa putar lagi adalah waktu. Jadi ketika umur kita itu semakin tua, baru kita berinisiatif untuk mencari jalan itu. Nah, di kala itu juga kita akan merasa kita sudah telat. So, teman-teman, ya jangan pantang menyerah, ya. Jangan menyerah, dan selalu cari jalan kesuksesan kamu ya. Ya, thank you. Thank you. Thank you, Ko Kevin. Saya kira penutup yang sangat powerful, sangat bagus sekali, dan ini sekaligus menutup sesi rangkaian podcast kita hari ini, ya. Tentang apakah generasi Z itu mental strawberry, dan Anda boleh simak percakapan kami selama kurang lebih 1 jam tadi dari belakang sampai dengan sekarang. Sekali lagi, Ko Kevin, terima kasih banyak, Bro Kevin, Hendra, atas waktunya. Senang ngobrol banyak dengan Ko Kevin, banyak insight hari ini, dan ya atas nama Bro Kevin, saya Hendra Awi, sarjana dan profesional Buddhis Indonesia serta Majelis Budaya Indonesia Kota Medan, bekerja sama dengan Tribun, mengucapkan terima kasih untuk atensi Anda, dan sampai berjumpa kembali di Permata Dharma edisi selanjutnya di batch ke-61 selanjutnya. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.